Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dapur Kue Najwa. Di videoku kali ini ya teman-teman, aku akan membuat roti pizza yang lembut, resep dari Chef Agus Jamhari dengan metode strike dough seperti janjiku di videoku sebelumnya. Dan di resep ini aku hanya menggunakan tepung terigu protein sedang. Teman-teman pasti bertanya-tanya kan, kenapa kok memakai tepung terigu protein sedang? Atau apa sih strike dough itu? Nah, sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya ya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sudah mendukung channel aku ini. Nggak usah berlama-lama lagi, lanjut ke videonya. Tonton sampai habis. Di sini aku sudah menyiapkan semua bahan-bahannya ya teman-teman. Ada 250 gram tepung terigu protein sedang, aku memakai segitiga biru, 30 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram fruit improver, 4 gram ragi instan. Aku ratakan dulu ya teman-teman. Kemudian masukkan 3 gram garam, 30 gram margarin atau butter, dan 150 gram air es. Nah, semua bahan ini akan aku mixing sampai kalis sekitar 25-30 menit. Dari speed rendah sampai ke tinggi. Inilah teman-teman yang disebut metode strike dough, yaitu suatu metode dalam pembuatan roti dengan mencampurkan semua bahan menjadi satu untuk melakukan proses mixing. Lama proses mixing ini ditentukan oleh mixer masing-masing ya. Oh ya teman-teman, jika teman-teman memakai hand mixer, sebaiknya diberi jeda untuk waktu istirahat agar mesin mixernya itu lebih awet. Setelah adonan kalis, aku olesi tanganku dengan minyak. Kemudian aku pindahkan adonan ini ke papan kerja. Jangan lupa ya teman-teman, sebelumnya papan kerja diolesi dengan minyak. Kemudian aku bentuk bulat seperti ini dan aku akan tes window pan-nya. Aku ambil sedikit adonan, kemudian aku bentangkan seperti ini teman-teman. Terlihat kan adonannya elastis dan tidak robek. Kemudian aku bulatkan kembali. Dan akan aku resting selama 10 menit. Tutup dengan plastik ya teman-teman. Setelah 10 menit, lakukan proses degassing untuk mengeluarkan udara atau gas yang ada di dalam adonan. Kemudian potong dan bagi adonan dengan berat 50 gram. Untuk beratnya ini tergantung selera teman-teman ya. Ini aku berat 50 gram menjadi 9 buah pizza dan satu pizza yang berukuran 30 gram. Jadi total semuanya mendapatkan 10 pizza. Kemudian rounding adonan. Untuk proses rounding teman-teman bisa melihat videoku sebelumnya ya. Dan istirahatkan atau resting kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit
lakukan proses degassing dengan menggunakan rolling pin ya teman-teman. Pipihkan sampai ketebalan sesuai selera. Lalu susun ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Pipihkan dengan tangan, kemudian bagian pinggir dibentuk seperti ini teman-teman. Lipatan dari luar masukkan ke dalam. Jadinya seperti ini teman-teman, lakukan sampai selesai. Setelah selesai, semua adonan sudah dibentuk, proofing adonan ini selama 1 jam. Tutup dengan plastik ya teman-teman. Setelah 1 jam, tusuk-tusuk adonan dengan garpu seperti ini. Tapi ini optional ya teman-teman. Kemudian beri topping sesuai selera. Ini aku memakai topping seadanya yang ada di rumah ya teman-teman. Ada saus pizza yang aku buat sendiri, kemudian telur puyuh ceplok, sosis, dan sayur-sayuran, kemudian keju. Untuk penyelesaiannya ya teman-teman, aku menuangkan saus pizza secukupnya, kemudian aku taburi dengan keju parut. Dan aku tambahkan sayur-sayuran secukupnya. Kemudian aku beri sosis dan aku taruh telur puyuh. Untuk telur puyuhnya ini teman-teman bisa menaruhnya sesudah di oven dan hasilnya akan menjadi lebih cantik. Setelah selesai semua, kemudian aku olesi bagian pinggirnya dengan susu cair. Dan adonan ini siap untuk di oven. Oven selama 15-17 menit di suhu 160 derajat. Api atas dan bawah. Sebelumnya oven sudah dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk waktu dan suhunya ini sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang, keluarkan dari oven. Olesi atasnya dengan margarin atau butter. Kemudian aku dinginkan terlebih dahulu. Tara, roti pizzanya siap disajikan. Inilah salah satu contoh roti yang menggunakan metode strike dough teman-teman. Dan setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan metode ini adalah lebih menghemat waktu. Dari proses awal aku membuat pizza sampai proses akhir itu hanya membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Berbeda dengan roti-roti metode lainnya ya teman-teman yang lebih membutuhkan banyak waktu seperti autolisis atau proses biang. Kalau teman-teman ingin lebih menghemat waktu sebaiknya menggunakan metode ini. Dan kekurangannya adalah satu, hasil akhir roti ini tidak seperti roti pada umumnya yang memiliki ciri khas bau ragi. Dan yang kedua, rotinya ini tidak bertahan lama. Tapi kalau untuk adonannya itu bisa 1 minggu dalam freezer. Misalnya teman-teman nih mau membuat hari ini tapi tidak mau dicetak sekarang, maunya besok pagi atau 2 hari kemudian. Nah teman-teman bisa masukkannya di plastik yang tertutup rapat atau wadah yang tertutup rapat, kemudian masukkan ke freezer. Itu tahan sampai 1 minggu. Itu menurut Chef Agus Jamhari ya teman-teman. Aku sendiri belum pernah mencoba. Tekstur pizza ini empuk dan lembut teman-teman. Saat kita gigit itu langsung putus dan tidak alot.
karena di resep ini menggunakan tepung terigu protein sedang. Itulah teman-teman cara pembuatan metode strike dough beserta kelebihan dan kekurangannya. Dan masih banyak lagi metode-metode lainnya. Insya Allah di kesempatan nanti kita akan membuat roti sisir dengan metode spong and dough. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.